Dokter Jenius. Perjamuan ulang tahun 1. Setelah melaksanakan tugas, para murid mendapatkan liburan. Mereka mendapatkan liburan 1 minggu. Karena kakek si sakit, si Yue tidak bisa keluar rumah. Dia menjaga sang kakek dengan sungguh-sungguh. Walaupun setelah mendapat TKSN perawatan dari si Yue kakek sudah sembuh, namun dia menyarankan kakek untuk tetap beristirahat. Ketiga teman si Yue lah yang sering datang ke rumah si Yue. Apalagi Ningxi dan Feng Sun yang tidak memiliki keluarga. Terkadang mereka bermalam di kediaman si Yue. Seperti hari ini, si Yue dan ketiga temannya berbicara di taman milik keluarga si Ningxi. "Boleh aku bertanya padamu?" tanya si Yue. "Soal apa?" jawab Ningxi pelan. "Kau menganggapku teman kan?" tanya si Yue. "Tentu saja," jawabnya singkat. Si Yue sadar dua temannya ini terlalu pelit untuk berbicara. "Kau masih memiliki keluarga?" tanya si Yue. Terlihat Ningxi diam tak bicara. "Maaf jika pertanyaanku membuat kau tersinggung," ucap si Yue. "Ceritanya terlalu menyakitkan," jawab Ningxi pelan. "Aku siap mendengarnya jika kau mau bercerita," jawab si Yue. "Aku diusir dari rumahku," jawab Ningxi yang membuat semua temannya kaget. "Diusir? Memangnya apa salahmu?" tanya si Yue heran. "Aku difitnah oleh saudara kandungku." Ningxi pun bercerita. Dia sebenarnya adalah anak seorang tetua perguruan di benua atas. Dia yang memiliki kepandaian yang di atas rata-rata membuat sang ayah lebih memperhatikannya daripada saudaranya yang lain. Karena itu, kakak perempuannya merasa iri. Suatu hari saat sang kakak merayakan ulang tahunnya, dia dijebak. Entah kenapa dia yang tidak suka minuman keras tiba-tiba mabuk dan tak sadarkan diri. Dan saat dia bangun tiba-tiba dia sudah berada di dalam kamar bersama seorang pria dalam keadaan tanpa busana. Dan itu pun dia tersadar saat pintu didobrak dari luar. Saat dia membuka mata, sang ayah bersama beberapa orang masuk. Dan mereka melihat dia tanpa busana. Tentu saja siapa yang tak akan marah melihat keadaannya seperti itu. Akhirnya Ningxi dikeluarkan dan diusir dari sekte yang telah membesarkannya. "Apakah kau tidak membela diri, Ning?" tanya Chan Xin. "Tidak ada gunanya, Chan. Aku telah terbukti tanpa busana bersama seorang pria di dalam kamar. Mereka sudah menganggapku berzina di depan mereka," jawab Ningxi. Mereka terdiam mendengar cerita Ningxi. "Jadi sebenarnya kau memiliki kekuatan, Ning?" tanya si Yue setelah terdiam beberapa saat. "Benar," jawab Ningxi singkat. "Lalu kenapa kau seperti orang yang tak memiliki ilmu bela diri tinggi?" tanya si Yue lagi. "Aku tidak ingin menggunakan kekuatanku yang aku dapatkan dari sekteku," jawab Ningxi. "Mengapa itu harus kau lakukan? Itu hak dirimu sendiri." "Tapi sudahlah, semua itu hakmu sendiri," kata si Yue sambil menepuk pelan bahu Ningxi. Si Yue ingin memberi semangat pada Ningxi. "Lalu bagaimana denganmu, Tuan Besar?" tanya si Yue pada Feng Sun. Terlihat wajah Feng Sun sedih. "Sudahlah. Kalau kau belum sanggup mengatakan masalahmu, jangan kau katakan. Kita akan menanti saat kau sudah siap mengatakannya," jawab si Yue yang tak tega melihat kesedihan Feng Sun. "Terima kasih, Yu Yue. Aku belum siap,"
Suatu saat pasti aku akan mengatakan pada kalian semua. Jawab Feng Sun. Gak masalah. Kita teman. Tapi kita juga saudara. Masalahmu juga masalah kita. Kata si Yue sambil tersenyum. Melihat dan mendengar sikap dan ucapan si Yue yang bersahabat, Feng Sun merasakan aliran hangat mengalir di dalam hatinya. Ya sudah, kita bahas yang lain saja. Kita bahas soal kepergian kita ke tempat pesta ulang tahun raja kita. Kata si Yue sambil tersenyum. Tunggu Yue. Bagaimana dengan aku dan Feng Sun? Apakah kami bisa datang ke sana? Bukankah aku bukan warga kerajaan ini? Tanya Ningxi. Tenang saja. Kalian akan datang bersama keluargaku. Ucap si Yue. Mereka pun melanjutkan pembicaraan mereka tentang rencana menghadiri pesta ulang tahun Raja Gong Shaoqin, Raja Kerajaan Juhan. Dolar. Hari pun berlalu dengan cepat. Tak terasa 1 minggu telah berlalu. Kini perayaan ulang tahun Raja Gong Shaoqin ada di depan mata. Hari ini si Yue akan pergi ke kerajaan bersama seluruh keluarga dan ketiga sahabatnya. Kakek Si yang sudah sembuh sekarang sudah menyiapkan hadiah untuk sang raja, yaitu pil Yuanyang penyembuh tingkat 6, yang sangat sulit dimurnikan oleh para tabib. Banyak tabib yang berusaha membuat pil Yuanyang, namun selalu gagal. Dan si Yue sudah membuatnya. Si Yue 2 hari yang lalu mencoba memurnikan bahan dari pil ramuan penyembuh itu. Dan ternyata dia berhasil. Namun pil penyembuh yang buat si Yue berbeda dengan milik tabib lain. Pil penyembuh si Yue mengandung daun roh. Hingga semakin ampuh khasiat pil buatan si Yue. Si Yue juga memberikan sebotol air suci yang dia ambilkan dari dunia teratai. Kini kedua botol hadiah itu sudah dikemas dalam kotak berukir yang sudah disiapkan oleh kakek Si. Mereka semua sudah bersikap menaiki kereta milik keluarga Si. Kakek menaiki kereta yang memang khusus buatnya. Sedangkan si Yue dan kawan-kawan naik kereta yang agak besar. Sedangkan ketiga kakaknya naik kereta yang lain. Kakek, hadiahnya untuk Bang Ginda tidak lupa. Tanya si Yue pada sang kakek. Tidak nak. Kotak hadiah sudah dibawa oleh Paman Mo Ken kalian. Jawab kakek Si. Paman Mo juga ikut. Seru si Yue gembira. Paman Mo juga ikut no. Tuan muda. Ucap Paman Mo Ken yang hampir menyebut si Yue nona muda. Ya sudah, ayo berangkat. Ucap kakek Si. Mereka segera masuk ke dalam kereta masing-masing. Paman Mo Ken dipaksa naik bersama kakek. Dengan terpaksa dia ikut di kereta kakek Si. Kereta mulai melaju di jalanan ibu kota kerajaan Si yang terlihat sangat ramai. Jalanan ramai karena memang sejak seminggu yang lalu sudah dihias untuk menyambut ulang tahun orang nomor 1 di kerajaan Juhan. Toko dan jalan dihias dengan sempurna. Para penduduk kecil atau besar, wanita atau pria semua keluar rumah dengan memakai baju baru. Mereka menyambut ulang tahun sang raja dengan ceria. Banyak kereta indah dan mewah yang melaju menuju satu arah, yaitu istana kerajaan. Tak terkecuali kereta milik keluarga Perdana Menteri Si. Ketika mereka sampai di pintu gerbang kerajaan, ternyata banyak kereta yang antri. Kok jadi berhenti di sini? Tanya si Yue heran. Biasanya mereka akan berhenti di parkiran halaman kerajaan. Karena panas, Chansin keluar dari kereta. Namun tiba-tiba dia berseru.
Yue. Ternyata semua kereta dihentikan di depan pintu gerbang. Ucap Changxin yang membuat semua temannya kaget. Dan mereka satu persatu turun dari kereta. Memangnya ada apa sih? Tanya si Yue. Entahlah. Lebih baik kita tanyakan pada kakakmu. Lihat mereka juga pada turun. Ucap Changxin kembali. Mereka melihat ketiga kakak si Yue turun dari kereta. Begitu juga kakek dan paman Moken. Terlihat di kejauhan kakek si turun dari kereta dibantu paman Moken. Ketiga kakak si Yue terlihat mendatangi sang kakek. Kita ke sana, kata si Yue sambil berjalan ke arah kakak dan kakeknya. Kak, kenapa kita berhenti di sini? Tanya si Yue saat sudah mendekati Fang Yan yang berdiri di sebelah sang kakek. Kereta tidak boleh terus masuk ke dalam. Katanya kereta harus diparkirkan dekat gerbang. Jawab Fang Yan. Apa? Diparkirkan di sini. Bukankah istana masih agak jauh? Ucap si Yue. Memang benar. Jarak istana dengan pintu gerbang antara 100 sampai 150 meter. Memang untuk para kaula muda sih tidak masalah, tapi untuk kakek yang baru sembuh. Kak, bagaimana dengan kakek? Apakah kakek tidak lelah? Tanya si Yue khawatir. Dia menatap kakek si dengan wajah sedih. Begitu juga dengan yang lain. Jangan khawatirkan kakek. Kalau cuma jalan sejauh itu, tidak masalah untuk kakek. Ucap kakek sabar. Terlihat senyuman di wajah tuanya. Masalahnya kakek baru sembuh. Jawab si Yue prihatin. Tidak apa-apa, bukankah kakek sudah sembuh? Kata kakek si dengan wajah terlihat segar. Ya sudah, ayo kita pergi. Jangan sampai kita terlambat. Lanjut sang kakek. Mereka pun berjalan menuju istana. Namun saat mereka berjalan, tiba-tiba ada kegaduhan di depan gerbang. Saat mereka melihat siapa yang membuat kerusuhan itu, si Yue melihat kalau mereka adalah keluarga Nalan yang sedang dihadang oleh para penjaga gerbang. Brengsek! Kalian berani menghadang jalan kereta kami. Teriak seorang gadis yang ada di depan kereta mewah milik keluarga Nalan dengan nada sombong. Maaf Nona, ini sudah perintah dari putra mahkota. Dan kami tidak berani melanggarnya. Dan lihatlah semua kereta juga berhenti di sini. Kata penjaga itu dengan sopan. Aku tidak peduli. Mana mungkin kami akan berjalan ke istana dengan jalan kaki? Apa kalian sadar? Istana dari sini masih cukup jauh. Ucapnya marah. Tapi itu sudah perintah putra mahkota Nona. Dan kami tidak mungkin melanggarnya. Ucap gadis itu kembali. Aku tidak peduli. Apa kalian tahu siapa kami? Kata gadis itu dengan congkak dan sombong. Keributan itu hingga membuat kepala penjaga datang pada mereka. Maaf, ada apa ini? Tanya pria yang terlihat gagah dengan sopan. Cih, kalian para penjaga yang tak tahu diri. Apa kalian tidak tahu siapa kami? Hingga kalian berani menghalangi perjalanan kami? Seru gadis itu marah. Sebagai kepala pengawal saya minta maaf Nona. Kami tidak bisa mengabulkan permintaan Anda. Sebab semua ini sudah perintah dari putra mahkota. Jawab kepala pengawal masih dengan nada sopan. Dasar pengawal tak tahu diri. Apakah kalian akan menghalangi gadis kekasih putra mahkota? Teriaknya marah. Terlihat kepala pengawal serba salah.
Sepertinya dia bingung apa yang harus dia lakukan. Ya ampun. Ternyata ada juga ya orang yang tidak sadar diri. Belum juga jadi tunangan putra mahkota, tapi lagaknya sudah melebihi putri mahkota. Sudah dikatakan ini perintah dari putra mahkota, malah memaksa dan menindas prajurit yang lemah. Siapapun tahu bukankah mereka hanya menjalankan perintah. Kata-kata Chanxin membuat pandangan kedua orang itu beralih memandang gerombolan Si Yue. Dia berbicara dengan Si Yue, Ningxi dan Feng Sun. Dia berbicara seolah ucapannya yang keras itu tidak terdengar orang lain. Begitulah pikiran mereka yang sempit dan sombong Chanxin. Mereka bertingkah seperti itu karena mereka berpikir kalau mereka lebih mulia dan terhormat. Mereka memandang rendah orang lain. Dan apakah kau tahu Chanxin? Tanpa mereka sadari kalau mereka sebenarnya berpikiran picik dan egois. Ucap Si Yue menanggapi omongan Chanxin. Kalian ngomong apa? Teriak gadis itu sambil menunjuk tangannya ke arah Si Yue dan kawan-kawan. Dia adik Siolan yang terkenal angkuh dan sombong. Kau berbicara dengan kami? Tanya Si Yue seolah kaget dan tak tahu. Melihat wajah Si Yue, terlihat wajah gadis itu dan Siolan kesal dan marah. Ternyata kau pria jelek Si Yue. Teriak Siolan marah. Sebab dia mendengar kata-kata yang diucapkan Si Yue dan kawan-kawan. Apalagi dia teringat pada sang ayah yang sekarang tidak bisa menghadiri perjamuan ini karena masih belum sembuh dari luka parah yang diderita sang ayah karena hewan kontrak Si Yue. Dasar pria jelek dan tak tahu diri. Ternyata kau masih hidup. Lanjut Siolan dengan nada sinis dan pandangan menghina. Hehehe. Ternyata mata Nona Siolan tidak buta. Selamat bertemu kembali Nona Siolan. Apa kabar? Ucap Si Yue sambil tertawa kecil. Mendengar ucapan Si Yue, ketiga temannya tertawa. Sedang pengawal yang berdiri di dekat mereka sepertinya menahan tawa. Dasar pria brengsek. Gara-gara dia ayah tidak bisa hadir di perjamuan ini. Dan sekarang dia sengaja ingin membuatku malu. Kenapa dia masih hidup? Bukankah saat itu dia sudah terluka parah karena pukulan ayah? Teriak Siolan dalam hati. Dia menahan kemarahannya yang hampir meledak. Ingin rasanya dia melompat dan menamparkan wajah pria brengsek ini dan merobek-robek mukanya yang sok baik dan polos itu. Di mana ayahku? Bukan urusanmu. Ucapnya dengan penuh kebencian dan dendam. Oh, benarkah? Aku pikir beliau akan hadir di acara ulang tahun ayah dari calon menantunya. Seru Si Yue sambil menatap Siolan bodoh. Terlihat wajah Siolan semakin merah karena menahan amarah. Ingin rasanya Siolan melompat menerkam Si Yue dan merobek mulut usilnya. Namun sebelum itu dia lakukan. Seorang pria parubaya mendekat dan berbicara padanya dengan wajah dingin. Namun dia juga menatap Si Yue dengan sinis. Laner, ada apa? Ayo kita pergi. Nanti kita akan terlambat. Ucapnya datar sambil menatap Si Yue tajam. Baik paman. Jawab Siolan dan adiknya. Mereka berjalan meninggalkan Si Yue sambil menatap Si Yue dengan tajam penuh kemarahan. Si Yue dan teman-teman tersenyum menatap kepergian mereka. Mereka marah Yue. Ucap Chanxin. Ini hanya permulaan saja. Masih ada selanjutnya. Jawab Si Yue sambil tersenyum sinis.
Mereka segera berjalan menyusul kakak dan kakeknya yang sudah berjalan agak jauh meninggalkan mereka. Ketika mereka mulai masuk ke dalam ruang perjamuan, terlihat tempat duduk mereka sudah tersedia berdasarkan kedudukan dan jabatan kepala keluarga masing-masing. Tempat mereka saling berhadapan dengan dibatasi jalan masuk. Keluarga Perdana Menteri Sironghu berhadapan dengan keluarga Nalan. Dan di sebelah keluarga Nalan ternyata ada keluarga Hong yang merupakan keluarga dari Menteri Pajak Hong Baiwang. Terlihat putra mereka Hong San duduk dekat ayah dan ibunya. Di dekat sang ibu, seorang gadis cantik duduk dengan manis. Dan saat si Yue melihat wajah wanita di sebelah Tuan Hong, atau Ibu Hong San, si Yue terkejut. Karena wanita itu adalah wanita yang telah dia tolong saat melahirkan di dalam kuil di pinggir hutan sunyi. Jadi wanita yang aku tolong dulu ibu dari salah satu orang yang telah menganiaya Yu Yue. Saat bertemu dengan Hong San dulu, aku merasa pernah melihat wajahnya. Ternyata dia salah satu dari mereka. Ucap si Yue sambil menatap mereka sekilas, lalu kembali menatap pada tamu yang lain. Sedangkan pada saat itu, tanpa sengaja Nyonya Hong menatap si Yue. Terlihat keterkejutan di mata wanita itu. Dia ingat pria yang sebenarnya, wanita muda yang sangat cantik itu. Ternyata dia sang penolong saat dia melahirkan si kecil. Tanpa bantuan dia, mungkin sekarang dia dan putranya telah tiada. Ternyata dia putri dari keluarga Perdana Menteri. Ucapnya dalam hati sambil tersenyum bahagia. Dia bahagia bisa bertemu kembali dengan penolong. Sedangkan di dekat keluarga Perdana Menteri terlihat keluarga Menteri Kerakyatan Guan duduk di sebelah keluarga Si. Dan putra mereka Guan Chu terlihat duduk di sebelah sang ayah. Bersama beberapa anak muda. Terlihat senyuman sinis di bibir Si Olan saat menatap si Yue. Sedangkan si Yue hanya tersenyum tipis menanggapi tingkah si Olan. Yue. Pria tampan sepertimu dikatakan jelek. Lalu pria seperti apa yang dia katakan tampan? Bisik Chansin yang ada di dekat si Yue. Seperti putra mahkota. Jawab si Yue singkat. Kau bercanda. Ketampanan putra mahkota dibandingkan dengan dirimu. Dia kalah jauh. Kau hanya kalah kedudukan saja. Dia putra mahkota. Dan kau cucu seorang Perdana Menteri. Ucap Chansin sambil menahan tawa. Tidak lucu Chansin. Ucap si Yue kesal. Mana mungkin dia dibandingkan dengan putra mahkota. Percakapan mereka terhenti saat Kasim memberitahukan kalau Raja dan Ratu serta putra mahkota dan keluarga kerajaan masuk ke dalam ruang perjamuan. Mohon untuk berdiri. Raja dan Ratu Kerajaan Juhan serta Pitra Mahlota dan keluarga telah tiba. Dan akan memasuki ruang perjamuan. Terdengar teriakan Kasim dengan lantang. Mereka semua segera berdiri menyambut sang pengusaha. Tak lama terlihat rombongan Raja dan Ratu serta putra mahkota dan keluarga kerajaan memasuki ruang perjamuan. Terlihat Raja Gong Shaoqin berjalan dengan gagah dan berwibawa bersama Ratu. Di belakangnya terlihat putra mahkota dan para pangeran dan putri serta para selir raja mengikuti di belakangnya. Salam sejahtera dan panjang umur serta mendapat berkah dari dewa untuk Raja dan Ratu. Salam sejahtera dan panjang umur untuk putra mahkota dan keluarga kerajaan. Terdengar suara kompak seluruh tamu yang hadir di perjamuan.
Kuterima salam kalian. Kembalilah ke tempat duduk kalian, ucap Raja Hong Xiaoqin. Dia mengibaskan tangannya untuk menyuruh mereka kembali duduk. Dan raja serta para anggota keluarga kerajaan segera duduk di tempat mereka. Terlihat putra mahkota duduk dengan tenang di dekat sang raja, tepatnya di sebelah kanan sang raja. Sedang di sebelah kiri sang raja, terlihat Ratu Yuman duduk dengan tenang. Sedang putra dan putri serta selir duduk agak ke belakang. Setelah mendengar ucapan raja, mereka segera duduk kembali. Terima kasih kalian sudah hadir di perjamuan ulang tahun raja ini. Semoga dengan bertambah umurku, kemajuan kerajaan ini semakin besar dan kuat. Aku berharap pada kalian akan selalu mendukungku untuk memajukan kerajaan ini. Dan aku harap anak-anak muda yang berprestasi semakin banyak untuk kemajuan kerajaan. Dan banyak lagi ucapan Raja Hong Xiaoqin untuk para pembesar kerajaan dan tunas-tunas muda yang akan selalu mendukung dirinya. Setelah mengucapkan semua keinginannya, acara pun berlanjut dengan memberikan hadiah. Satu persatu para pejabat maju ke depan untuk memberikan hadiah pada Raja Xiaoqin. Dari mulai pejabat rendah sampai pejabat tinggi. Ada yang memberikan senjata, pil yang berkhasiat sampai pada sulaman baju untuk raja. Hingga akhirnya tiba pada keluarga Nalan. Terlihat kepala keluarga Nalan, yaitu kakak dari ayah Siolan, maju ke depan. Dia memberikan kotak berlapis kain merah pada raja. Apa isi kotak ini, Tuan Nalan Hui? Tanya raja sambil memegang kotak di tangannya. Anda bisa melihatnya, Baginda, jawab Tuan Nalan Hui dengan nada bangga. Aku boleh membukanya di sini? Tanya raja dengan menatap Tuan Nalan Hui. Silahkan, Baginda, jawab Tuan Nalan Hui. Dengan perlahan raja membuka kotak itu. Tampak sebuah botol giok di dalam kotak. Botol pil, ucap raja dengan bahagia. Benar, Baginda. Itu pil pencuci tulang level 4. Jawab Tuan Nalan Hui dengan bangga. Sebab pil Guyansi sangat langka. Sebab sangat sulit memurnikan pil itu. Hanya para alkemia yang sudah berperingkat tinggi yang mampu memurnikan ramuan pil itu. Pil Guyansi, seru mereka bersamaan. Namun tidak bagi keluarga kakek si Ronghu. Mereka duduk dengan tenang. Raja terlihat membuka botol itu. Tercium harum ramuan mengudara di ruang jamuan itu. Terlihat mata beberapa orang menatap pada botol pil di tangan raja. Melihat respon para tamu, Tuan Nalan Hui dan keluarganya terlihat bangga dan sombong. Itu hasil dari para tabib yang bekerja dikeluarkan kami yang mulia, ucap Tuan Nalan Hui dengan wajah sombong. Wah, ternyata tabib di keluargamu sudah berada di level tinggi, tanya Raja Gong Xiaoqin. Terima kasih yang mulia, namun semua tabib yang ada di keluarga hamba masih kalah dengan tabib kerajaan yang mulia, jawab Tuan Nalan Hui dengan bangga namun dengan nada merendah. Jangan merendah, Tuan Nalan. Dengan hasil ramuan seperti ini, itu sudah membuktikan kemampuan tabib Anda, ucap Raja Gong Xiaoqin. Terima kasih yang mulia. Kalau begitu hamba akan kembali ke tempat hamba. Pamit, Tuan Nalan Hui. Silahkan, ucap Baginda Raja. Setelah kembali dari hadapan Raja Gong Xiaoqin, dia menatap pada Perdana Menteri Si dengan sombong. Seolah dia berkata, kau telah kalah.
Begitu juga dengan keluarga Nalan. Mereka menatap keluarga si Ronghu dengan tatapan sinis dan senyum menghina. Maaf, sekian dulu ya. Maaf agak malam. Autor ada kesibukan sedikit. Jangan lupa like, vote dan komennya. Bersambung. Episode sebelumnya. Takeshi terluka. Episode berikutnya. Perjamuan UKANG tahun 2. Dokter Jenius. Perjamuan UKANG tahun 2. Anda bisa melihatnya Baginda. Jawab Tuan Nalan Hui dengan nada bangga. Aku boleh membukanya di sini? Tanya Raja dengan menatap Tuan Nalan Hui. Silahkan Baginda. Jawab Tuan Nalan Hui. Dengan perlahan Raja membuka kotak itu. Tampak sebuah botol giok di dalam kotak. Botol pil. Ucap Raja dengan bahagia menatap botol giok di tangannya. Benar Baginda. Itu pil pencuci tulang level 4. Jawab Tuan Nalan Hui dengan bangga. Sebab pil Guyansi sangat langka dan sangat sulit memurnikan pil itu. Hanya para alkemia yang sudah berperingkat tinggi yang mampu memurnikan ramuan pil itu. Pil Guyansi. Seru mereka bersamaan. Mereka kaget saat mendengar nama pil Guyansi disebutkan oleh Tuan Nalan Hui. Bagaimana tidak kaget? Sebab pil itu sangat sulit didapatkan. Sekain langkah juga sangat mahal. Namun tidak bagi keluarga kakek si Ronghu. Mereka duduk dengan tenang. Apalagi si Yue yang memiliki pil itu berpuluh botol di ruang dunia teratainya. Raja terlihat membuka botol itu secara perlahan. Saat tutup botol terbuka, tercium harum ramuan mengudara di ruang jamuan itu. Terlihat mata beberapa orang menatap pada botol pil di tangan Raja. Melihat respon para tamu, Tuan Nalan Hui dan keluarganya terlihat sangat bangga dan sombong. Itu hasil penyulingan dari para tabib yang bekerja dikeluarkan kami dalam pemurnian obat yang mulia. Ucap Tuan Nalan Hui dengan wajah sabar, walau terdengar nada sombong dalam ucapannya. Wah, ternyata tabib di keluargamu sudah berada di level tinggi. Tanya Raja Gong Shaoqin sekaligus memuji. Terima kasih Yang Mulia. Namun semua tabib yang ada di keluarga hamba masih kalah dengan tabib kerajaan Yang Mulia. Jawab Tuan Nalan Hui dengan bangga namun dengan nada merendah. Jangan merendah Tuan Nalan. Dengan hasil ramuan seperti ini, kalian sudah membuktikan kemampuan tabib di kediaman Anda. Ucap Raja Gong Shaoqin. Terima kasih Yang Mulia. Kalau begitu hamba akan kembali ke tempat hamba. Pamit Tuan Nalan Hui. Silahkan. Ucap Baginda Raja. Setelah kembali dari hadapan Raja Gong Shaoqin berjalan dengan angkuh, dia menatap pada Perdana Menteri Si dengan sombong. Seolah dia berkata, kau telah kalah. Begitu juga dengan keluarga Nalan. Mereka menatap keluarga si Ronghu dengan tatapan sinis dan senyum menghina. Dapat terlihat wajah bangga dan sombong tercetak jelas di wajah mereka. Mereka merasa hadiah dari merekalah yang paling istimewa. Melihat tingkah mereka, si Yue sekeluarga dan kawan-kawannya hanya tersenyum saja. Tanpa ada jejak rasa kalah. Melihat itu, Tuan Nalan Hui berkerut keningnya heran. Sambil duduk dia berpikir, kenapa mereka setenang itu? Apakah mereka mempunyai kartu truf yang mereka sembunyikan? Aku juga curiga siapa tabib yang bekerja di rumah mereka. Kenapa mereka masih mampu membuat pil obat?
Walau tak seorang tabib pun yang bekerja pada mereka. Malah mereka berani menjual obat dengan harga sangat rendah. Sialan. Siapa sebenarnya tabib yang berani mengkhianatiku dan bekerja pada mereka? Kata hati Tuan Nalan Hui marah. Sebab dia sudah menarik semua tabib yang ada di asosiasi alkemia di kota kerajaan ini untuk bekerja padanya. Hanya tabib atau dokter yang bekerja di dalam istana saja yang tidak dia ambil. Mungkinkah tabib istana yang membantu mereka? Teriak Tuan Nalan Hui dalam hati. Tak lama terlihat Tuan Sironghu berjalan-berjalan dengan tenang menuju tempat singgasana raja sambil membawa kotak kayu berukir warna coklat mengkilat. Setelah memberi salam dan hormat, Tuan Sironghu mengulurkan tangannya. Selamat ulang tahun yang mulia. Semoga panjang umur dan keberkahan selalu bersama yang mulia. Ini persembahan dari keluarga hamba. Ucap kakek Si sambil memberikan kotak itu pada raja. Apa ini sahabatku? Tanya raja sambil menerima kotak coklat pemberian kakek Si. Raja Ronghu dan kakek Si memang sudah sejak ayah Baginda masih hidup sudah bersahabat baik dengan yang mulia. Karena itulah Si Yue dijodohkan dengan putra mahkota. Dalam hati sang raja ingin mempererat persahabatan mereka. Namun tanpa beliau sadari, maksud sang raja telah menyakiti Si Yue hingga kematiannya yang tak diketahui. Yang mulia bisa membuka dan melihat isinya. Jawab kakek dengan wajah menunduk hormat. Boleh aku buka sekarang? Tanya sang raja. Silahkan tuanku. Jawab kakek Si lembut. Perlahan Raja Gong Shaoqin membuka kotak coklat itu. Terlihat wajahnya menunjukkan kebahagiaan. Dia melihat 2 botol giok berada di dalam kotak itu. Apa isi botol ini Sironghu? Tanya Raja Gong Shaoqin. Pil Yuanyang dan air suci yang mulia. Ucap kakek Si dengan wajah tenang. Apa? Pil Yuanyang dan air suci. Seru Raja Gong Shaoqin dan para tamu. Terlihat wajah kekagetan di mata mereka semua. Apa benar ini pil penyembuh level 6 itu Sironghu? Seru raja tak percaya. Bukan hanya Raja Gong Shaoqin yang kaget. Namun seluruh tamu juga putra mahkota dan para pangeran terperangah mendengar nama pil yang disebutkan sang baginda. Sebab pil Yuanyang adalah pil yang dianggap pil peluang untuk hidup. Sebab jika seseorang terluka parah, jika memiliki pil itu, mereka bagai memiliki separuh nyawa mereka telah tertolong. Banyak orang yang mencari pil Yuanyang. Andaipun ada yang menjual, mereka berani membeli walau dengar harga berapapun. Namun tidak pernah seorang tabib atau alkemia di kerajaan ini yang mampu memurnikan pil itu. Benar yang mulia. Yang mulia bisa memeriksa sendiri pada botol yang lebih kecil. Ada 2 pil di dalam botol itu. Sedangkan botol yang lebih besar berisi air suci. Ucap kakek Si. Benarkah? Ya dewa. Dari mana kau dapatkan pil dan air itu sahabatku? Ucap Raja Ronghu terharu. Namun lain dengan Tuan Nalan Hui. Dia tak percaya jika tabib yang berada di keluarga Tuan Sironghu lebih baik dari tabib yang berada di kediamannya. Apalagi mampu memurnikan pil Yuanyang yang begitu langka itu. Dengan rasa iri dia berbicara. Yang mulia, apa benar itu pil Yuanyang? Jangan-jangan itu pil tiruan saja. Sebab yang saya tahu pil Yuanyang sangatlah sulit dimurnikan.
Jangankan pil yang memiliki level 6 seperti itu. Untuk memurnikan pil Guyansi saja tabib kami kesulitan. Ucap Tuan Nalan dengan nada menghina. Mendengar ucapan Tuan Nalan, sebenarnya Baginda Raja tidak senang. Dia sedikit marah pada Tuan Nalan yang menghina sang sahabat. Namun ucapan Tuan Nalan tidak salah juga. Raja tahu kalau memurnikan ramuan pil memang sangat sulit. Apalagi pil pada level tinggi. Dia menatap Perdana Matrisi. Bagaimana si Ronghu? Apa yang akan kau katakan mendengar ucapan Tuan Nalan Hui? Ucap Raja pada kakek Si. Kakek Si menatap pada si Yue sejenak dan dia melihat si Yue tersenyum dan mengangguk. Yang mulia, itu memang benar-benar pil Yuanyang. Jika Anda berkenan, Anda bisa melihat dan membuka botol pil itu. Anda bisa melihat keaslian pil ramuan yang kami buat. Ucap kakek si Yue. Baiklah. Untuk membuat para tamu dan Tuan Nalan percaya dan puas, aku akan membuka pil ini. Ucap Raja Gong Shaoqin. Baginda Raja segera membuka tutup yang ada pada botol. Dan saat tutup botol itu terbuka, tercium harum ramuan yang sangat lembut dan menenangkan. Mencium bau pil ramuan itu saja, para pakar ramuan sudah tahu kalau pil ramuan itu memang asli pil ramuan Yuanyang yang sangat langka. Raja Gong Shaoqin mengeluarkan pil itu dari botolnya satu butir. Terlihat sebuah pil warna putih kehijauan yang sangat terang berada di tangan Raja Gong Shaoqin. Pil Yuanyang. Seru mereka saat pil berada di tangan Baginda Raja. Ya dewa, itu memang benar-benar pil Yuanyang. Mana bisa itu dianggap pil palsu? Dari aromanya saja kita sudah tahu kalau itu memang pil Yuanyang. Seru salah satu dari tamu. Entah siapa yang berbicara. Ah, aku baru melihat pil langka itu. Benar-benar asli. Aroma pil Yuanyang menenangkan jiwa. Bukankah pil itu hanya bisa kita dengar namanya tanpa bisa melihat bentuknya? Kata yang lain. Dan banyak lagi komentar dari para tamu. Mendengar semua itu, hati Tuan Nalan Hui semakin marah. Bukan hanya Nalan Hui, tapi semua keluarga Nalan. Mereka marah. Dari mana pil itu mereka dapatkan? Baginda, memang benar itu pil Yuanyang yang langka itu. Tapi setahu hamba, di kerajaan ini belum ada seorang alkemia yang bisa memurnikan pil itu. Lalu sekarang Tuan Si mengklaim kalau pil itu yang membuat alkemia yang ada di rumahnya. Apakah itu bukan suatu penipuan yang mulia? Kalau memang benar pil itu hasil pemurnian tabib mereka, mereka harus membawa tabib itu kemari. Kalau tidak, itu tandanya mereka ingin menipu Anda yang mulia. Ucap Tuan Nalan Hui dengan tak tahu malu dan kejam dengan tidurnya. Mendengar ucapan Tuan Nalan Hui, hati Baginda Raja sangatlah marah. Dia tahu sahabatnya sangat jujur dan apa adanya. Mana mungkin dia akan menipu. Namun dia ingin tahu jawaban apa yang akan diucapkan dari sang sahabat. Lagian dia juga ingin tahu alkemia atau tabib mana yang mampu memurnikan ramuan itu. Bagaimana tanggapanmu kembali saudaraku? Kata Raja Gong Shaoqin lagi. Terlihat kakek Si terdiam karena kesal. Dan dia sebenarnya tidak menginginkan sang cucu terungkap kemampuannya. Kalau sampai itu terjadi, bagaimana jika Raja tahu kalau dia adalah si Yue? Si Yue yang melihat sang kakek serba salah.
akhirnya maju ke depan. Yang mulia, hamba Si Yue cucu kakek Si menghadap. Ucap Si Yue sambil memberi hormat pada sang raja. Melihat kekerasan Si Yue, Raja Ging Shaoqin kaget. Dia melihat seorang anak muda yang berwajah tampan berjalan dan duduk di dekat sang sahabat. Pria muda itu terasa sangat akrab di dalam perasaan Baginda Raja. Kau cuci Si Ronghu, ucap Raja sambil menatap Si Yue dengan curiga. Hamba yang mulia, jawab Si Yue. Apa benar itu sahabatku? Tanya Raja pada kakek Si. Benar yang mulia, jawab kakek Si sambil menunduk. Melihat sikap kakek Si, Raja berucap, baiklah, setelah perjamuan ini, aku ingin berbicara dengan kalian berdua nanti. Sekarang apa yang ingin kau katakan anak muda? Tanya Raja sambil menatap Si Yue. Hamba hanya ingin mewakili kakek Si untuk menjawab pertanyaan Tuan Nalan Hui yang menanyakan soal tabib yang ada di rumah kakek hamba. Kata Si Yue dengan tenang. Baiklah, kau boleh mewakili kakekmu, jawab Raja lembut. Maaf yang mulia, jika di rumah Tuan Nalan Hui tidak ada tabib yang mampu memurnikan ramuan itu, apakah mesti tabib di keluarga lain atau yang ada di keluarga kami tidak mungkin bisa memurnikannya? Apakah hanya tabib dari keluarga Nalan yang terbaik? Ucap Si Yue dengan wajah tenang. Ucapin Si Yue bagai sebuah tamparan di wajah keluarga Nalan. Apalagi Tuan Nalan Hai. Kalau benar itu tabib dari keluarga Si, coba kau bawa dia kemari, kata Tuan Nalan Hui. Dia juga ingin tahu siapa tabib yang berkhianat padanya. Si Yue tersenyum mendengar ucapan Tuan Nalan Hui. Melihat ketenangan Si Yue, sang Baginda Raja menatap Si Yue. Kau bisa mengabulkan permintaan Tuan Nalan, Si Yue? Tanya Raja. Sangat bisa yang mulia. Karena tabib itu hamba sendiri, ucap Si Yue dengan tenang. Apa? Seru tamu dan Raja hampir bersamaan. Terdengar tawa dari beberapa orang termasuk juga Tuan Nalan Hui. Dan tawa paling keras yang terdengar adalah tawa dari keluarga Nalan. Dasar sombong. Kau bagai anak tak tahu sopan santun anak muda. Kau sekarang ada di hadapan Baginda Raja. Berani-beraninya kau berbohong, teriak Tuan Nalan Hui dengan marah. Dasar pria rendahan. Dia pikir siapa dia? Berani sekali dia berbuat seperti itu. Apa dia ingin mendapat hukuman dari Baginda Raja? Kata Si Olandenga, sinis. Dia sangat bahagia melihat Si Yue dalam masalah. Dia percaya kali ini pasti Si Yue dapat hukuman berat dari sang raja. Nak, jangan bermain-main dalam masalah ini. Kami serius dalam urusan ini. Jangan membuat perjamuan ini menjadi rusak karenamu, ucap Raja berusaha bersabar. Hamba tidak berbohong yang mulia. Hamba bertaruh dengan kehidupan hamba. Hamba berani memurnikan ramuan itu di depan semua tamu di sini, jawab Yu Yue dengan tenang. Mendengar ucapan Si Yue, Tuan Nalan Hui berusaha memojokkan Si Yue. Dia percaya kalau Si Yue tidak akan bisa memurnikan ramuan itu. Jangankan memurnikan ramuan langkah, memurnikan pil yang level rendah pun dia yakin kalau Si Yue belum mampu. Sebab Si Olan yang sudah bertahun-tahun belajar, masih belum meningkat ke level 2. Apalagi pria muda yang belum pernah mereka lihat itu. Apakah kau benar-benar bisa melakukannya?
Jangan membuat keluargamu semakin malu dengan tingkah lakumu anak muda. Ucap Tuan Nalan Hui dengan wajah sinis. Apakah Anda mau bertaruh Tuan Nalan? Ucap Si Yue dengan tenang. Hahaha. Bertaruh. Kau yakin sekali kalau kau mampu anak muda? Ucap Tuan Nalan dengan sombong dan nada menghina. Anda mau beraruh atau tidak? Tanya Si Yue dengan wajah acuh. Baik, aku berani bertaruh denganmu. Apa yang ingin kau minta dariku? Tanya Tuan Nalan. Permintaan sederhana. Hanya kata maaf Anda dan keluarga Anda, tidak boleh mengganggu keluarga Si Ronghu lagi. Ucap Si Yue dengan datar. Baik, akan aku lakukan. Namun aku juga meminta syarat padamu. Kata Tuan Nalan Hui dengan tenang. Apa itu? Tanya Si Yue. Kau akan keluar dari perguruan Lentera Putih. Kata Tuan Nalan Hui sambil menatap Si Yue penuh kebencian. Mendengar permintaan Tuan Nalan Hui, semua orang kaget. Termasuk juga sang raja. Nalan Hui, kau keterlaluan. Seru kakek Si marah. Begitu juga dengan Baginda Raja. Namun saat Baginda Raja mau berkata, terdengar suara Si Yue. Tenang kek. Aku akan menyetujuinya. Bujuk Si Yue pada sang kakek. Yue, ucap sang kakek kaget. Baik, saya setuju. Tapi sebaliknya, jika keluarga Nalan sampai melakukan sesuatu atau apapun pada keluarga Si, maka hamba mohon Baginda Raja atau kerajaan akan menindak keluarga Nalan dengan hukuman yang berat. Kata Si Yue dengan yakin. Mendengar ucapan Si Yue, sang Baginda Raja yang sejak tadi sudah merasa kesal dan marah pada Tuan Nalan yang sengaja menekan keluarga Si, segera berkata, baik, aku setuju. Dan semua orang di sini sebagai saksinya. Ucap Raja Gong Shaoqin. Bagaimana Tuan Nalan? Tanya Si Yue tenang. Tuan Nalan yang sudah mendengar ucapan dari sang raja hanya bisa menyetujuinya. Baik, aku setuju. Jawab Tuan Nalan Hui. Sekarang apa yang kau butuhkan? Tanya Tuan Nalan dengan nada sinis. Seorang alkemia selalu membawa sendiri peralatannya. Jawab Si Yue dingin. Bagus. Kalau begitu kau bisa memulai. Ucapnya lagi. Jangan khawatir Tuan Nalan yang terhormat. Ucap Si Yue sambil tersenyum sinis. Kek, duduklah kembali. Kau bisa melihat cucumu memurnikan ramuan. Ucap Si Yue pada sang kakek. Dengan berat hati Tuan Si kembali ke tempat duduknya. Baginda, boleh hamba meminta meja? Tanya Si Yue pada sang raja. Raja segera memerintahkan 2 orang pengawal untuk mengambilkan meja untuk Si Yue. Dan tak lama 2 orang pengawal membawa sebuah meja ke tengah-tengah tempat perjamuan. Tak lama Si Yue mengeluarkan tripod dari dalam cincin ruangnya. Untuk menutupi apa yang dia miliki dan dia kuasai, Si Yue mengeluarkan tripod yang dibelikan Siona. Melihat Si Yue mengeluarkan tungku pil, semua orang mulai percaya kalau Si Yue seorang alkemia. Namun tidak bagi keluarga Nalan. Mereka hanya mencibirkan bibir mereka. Tak lama Si Yue mengibaskan tangannya. Beberapa bahan ramuan berada di atas meja. Melihat semua itu, keluarga Nalan kaget. Bagaimana bisa gadis itu memiliki bahan obat? Dan mereka bisa melihat semua bahan obat itu adalah bahan sangat langka. Sedangkan Si Yue sendiri mulai memanaskan tungku pil dengan api yang keluar dari tangannya. Melihat semua itu, mulut para tamu tercengang. Apalagi keluarga Nalan. Di
Dia bisa mengeluarkan api dari tangannya. Apakah dia benar seorang alkemia? Ucap Guan Chu heran. Lihat. Sejak tadi aku sudah heran. Dari mana dia mendapatkan timbuhan obat dan ramuan langka itu? Tanya yang lain. Sedangkan si Yue mulai memanaskan tripodnya. Setelah itu dia mulai menstabilkan api yang memanasi tungku. Setelah tungku mulai panas, dia mulai memasukkan bahan yang tadi sudah dia persiapkan. Dia mulai konsentrasi dan fokus dengan obat yang mulai dia murnikan. Dengan keadaan seperti itu, dia tak peduli dengan keadaan sekitarnya. Beberapa waktu kemudian, di tengah ketegangan dan perasaan ingin tahu semua orang yang ada di ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara ding, ding. Si Yue tersenyum mendengar suara itu. Proses pemurnian sudah selesai dan beberapa saat kemudian, dia membuka tutup tungku. Saat tutup tungku dibuka, tercium bau harum ramuan yang keluar dari dalam tungku. Semua orang kaget. Karena harum bau itu persis sama dengan bau harum yang keluar dari botol pil milik Tuan Si yang diberikan pada raja. Si Yue segera mengambil cawan kecil, lalu mengeluarkan sebuah pil yuanyang dari dalam tungku. Yue memang sengaja membuat hanya satu butir pil yuanyang. Setelah itu dia memberikan pil itu pada sang raja. Yang mulia, ini pil yang hamba buat barusan, dan Anda boleh memeriksanya, kata si Yue sambil memberikan pil pada baginda raja. Raja Gong Shaoqin memegang dan mencium harum pil yang didodorkan si Yue, lalu memberikan pada seorang pengawal untuk ditunjukkan pada para tamu. Para tamu pun mulai melihat dan percaya, karena pil itu masih panas. Bagaimana yang mulia? Apakah itu benar pil yuanyang? Tanya si Yue. Bagaimana kalian semua? Apakah itu benar-benar pil yuanyang? Kata baginda raja pada semua orang. Mereka pun mengiyakan kalau itu benar pil yuanyang. Dengan demikian taruhan dimenangkan oleh Yue. Kalau begitu apakah taruhan ini aku yang memenangkannya yang mulia? Tanya si Yue lembut. Tak ada kesan kesombongan di dalam bicaranya. Tentu saja anak muda. Kau pemenangnya. Jawab baginda raja sambil tersenyum. Dia tak menyangka kalau pria muda di depannya adalah anak jenius. Kalau begitu bagaimana dengan permintaan maaf Anda Tuan Nalan Hui? Ucapan Yue membuat tetua dari keluarga Nalan marah. Lancang kau anak muda. Kau berani menyuruh tetua Nalan Hui meminta maaf pada pria muda sepertimu? Seru seorang pria tua dari keluarga Nalan dengan marah. Ho ho ho. Ternyata keluarga Nalan berani mengingkari perkataannya sendiri. Apalagi di depan baginda raja sebagai saksi. Ucap si Yue sinis. Kau, dasar anak muda kurang ajar. Teriak pria tua itu marah. Aku Nalan Hui meminta maaf padamu anak muda. Dan aku berjanji seluruh keluarga Nalan tidak akan pernah mengganggu kehidupan keluarga Si. Tiba-tiba terdengar suara Tuan Nalan Hui berucap dengan lantang, sebelum tetua dari keluarganya melanjutkan perkataannya. Dan itu mengagetkan semua tamu yang ada di ruangan itu. Dengan kalimat yang diucapkan oleh Tuan Nalan, akhirnya mengakhiri perdebatan di antara mereka. Dan acara pun dilanjutkan dengan menikmati hidangan yang ada di jamuan. Saat semua orang asyik di tengah jamuan,
Si Yue menyelinap masuk ke dalam istana. Dia ingat kalau Yu Yue memiliki seorang sahabat yaitu Pangeran ke-6, adik kandung dari putra mahkota, yaitu Pangeran Gong Luoyi. Yu Yue memanggil dia Yi. Dan ingatan dalam pikiran Yu Yue kalau Luoyi sering sakit. Ada kelainan di tubuhnya. Karena itu, dia tidak terlalu bisa berkultivasi seperti dia di masa lalu. Mereka bisa akrab karena Luoyi baik hatinya dan memiliki kisah hidup yang hampir sama. Terkenal sebagai sampah kerajaan. Bedanya Luoyi seorang pangeran. Dan dia rakyat biasa. Namun mereka bersahabat sejak kecil. Umur mereka yang hampir sama membuat mereka dekat. Saat ini umur Yu Yue hampir 16 tahun. Dan Luoyi pasti berumur lebih dari 7 bekas tahun. Luoyi lebih tua 1 tahun daripada Yu Yue. Saat Yu Yue keluar dari ruang perjamuan, putra mahkota melihatnya. Dia segera ikut keluar dan mengikuti Yu Yue. Saat dia melihat Yu Yue berjalan masuk ke dalam istana, dia kaget. Mau kemana pria muda ini? Batin putra mahkota. Lebih kaget lagi putra mahkota saat melihat si Yue berjalan ke arah istana kecil milik sang adik Luoyi. Maaf, aku lanjut besok ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya, aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Perjamuan ulang tahun 1. Episode berikutnya. Penyembuhan Pangeran Luohan.